Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Resilient, saya kuat, saya tangguh di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Saya tidak akan membacakan semua, saya akan membaca dulu di dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Saya beri tema, Aku kebangkitan dan hidup. Pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan terlambat untuk menjawab doa kita? Kita sudah berdoa, berharap, berkali-kali kita berdoa memohon kepada Tuhan, menunggu, tetapi tidak ada tanda-tanda perubahan. Seolah-olah doa kita itu hanya sampai di bawah genting dan tidak sampai ke atas. Yesus yang dilihat justru situasi makin memburuk. Kalau kita berdoa tidak dijawab, situasi semakin memburuk, semakin mendesak. Jika itu pernah kita alami dan sedang kita alami, mari saudara, kita tidak sendirian. Kita melihat dua saudara, yaitu Maria dan Marta, juga mengalami hal yang sama. Mereka dalam keadaan yang sedih, mendesak. Seolah-olah mereka mengundang Yesus, Yesus tidak datang. Mereka mengirim Maria dan Marta ini mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Lazarus. Waktu itu Lazarus menderita sakit keras. Dan Maria dan Marta ini mengutus orang untuk memberitahu kepada Yesus bahwa saudaranya laki-laki Lazarus itu sakit keras, supaya Tuhan datang untuk mendoakan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak segera datang. Tuhan menunda 2 hari lagi, dia tetap tinggal di mana Yesus itu berada. 2 hari lagi dia tidak datang ke rumah daripada Maria dan Marta. Tetapi apa yang dirasakan pada saat itu? Jika pernah kita juga mengalami seperti Maria dan Marta, seolah-olah doa kita itu tidak dijawab. Apa yang kita alami itu sudah mendesak, kita merasa sendirian. Dan saudara perempuan yang dekat dengan Yesus, yaitu Maria dan Marta, dia sudah mengutus untuk memanggil Yesus, tetapi Yesus tidak datang. Bukan Yesus sengaja, tapi Yesus itu mempunyai satu rencana yang jauh lebih indah untuk kemuliaan nama Bapaknya di surga. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Lazarus saudaranya sedang sakit keras. Mereka percaya bahwa Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan. Namun yang terjadi sebaliknya, Yesus tidak segera datang, tapi menunda 2 hari lagi. Kalau saja Yesus datang lebih awal, itu menurut pandangan daripada Maria dan Marta, pasti tidak ada yang mustahil. Pasti Lazarus itu akan sembuh dari sakit penyakitnya. Tapi justru di tengah situasi yang paling mustahil, itulah Yesus menyatakan kuasanya. Yang pertama kita melihat renungan hari ini,
bukan hanya tentang Lazarus, tapi juga tentang hidup kita, tentang iman kita, harapan kita, kuasa Tuhan yang membangkitkan. Jadi kita sadar renungan ini tentang kehidupan kita, bukan hanya kehidupan Maria, Marta, Lazarus, tetapi juga tentang kehidupan kita. Yang pertama, waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Kita tahu bahwa waktunya Tuhan itu tidak sama. Kalau Tuhan mau menolong, itu tidak sama. Kalau kita maunya, kita berdoa sedetik juga Tuhan menjawab. Ini dikatakan dalam ayat 1-6, saya akan membaca dengan cepat. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kenapa Yesus sengaja? Sebab Yesus punya waktu sendiri. Waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Kalau kita ingin sedetik pun doa kita dijawab, waktu Tuhan itu tidak sama. Yesus itu mengetahui Lazarus sedang sakit, tapi justru dia menunda 2 hari lagi sebelum berangkat. Itu berarti karena dia, bukan karena dia acuh, tidak acuh dan tidak peduli dengan Lazarus yang sakit, bukan. Sebaliknya Yesus itu sedang menyusun rencana yang jauh lebih besar untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yesus itu punya rencana sendiri supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Terkadang kita pun sama seperti Maria dan Marta. Kita ingin jawaban Tuhan sekarang, Tuhan sekarang. Itu adalah maunya manusia. Tapi Tuhan bekerja untuk waktunya sendiri, tidak bisa diatur oleh manusia. Bukan dalam tekanan waktu manusia, seperti benih yang harus tertanam di dalam tanah gelap sebelum tumbuh tepat. Begitu pula iman kita tumbuh dalam proses yang menunggu, yang sedang menunggu. Waktu Yesus itu bukan sama dengan waktu manusia. Waktu Yesus itu adalah waktu yang sempurna. Kita tahu yang kedua, Yesus hadir dan ikut merasakan luka hati kita. Kalau kita membaca di dalam ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Pada waktu dia datang kepada Maria dan Maria waktu itu sedang menangis, maka Yesus pun ikut menangis. Yesus hadir dan ikut merasakan luka hati kita. Di saat-saat kita sedih, Yesus pun sedih, Yesus pun terluka. Ketika Yesus itu, ini adalah salah satu momen yang paling menyentuh dalam Alkitab. Yesus anak Allah menangis bersama mereka yang terluka. Yesus tidak berjarak, dia tidak hanya mengerti
secara teori, tetapi benar-benar ikut merasakan beban tanggungan penderitaan setiap saudara dan saya. Yang ketiga, percaya di tengah situasi yang mustahil. Tuhan mau supaya kita percaya di tengah situasi yang mustahil. Itu ayat 21 sampai 27, saya tidak akan membacakan. Marta sempat berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ini adalah pernyataan yang jujur, bahkan wajar, tapi Yesus menentangnya untuk melihat lebih jauh dari kenyataan dan memilih percaya. Bukan berarti segalanya langsung menjadi baik. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan terus langsung sedetik pun doa kita harus didengar, tidak. Tapi diproses lebih dulu supaya iman kita lebih tangguh. Kita memiliki iman yang lebih tangguh untuk menghadapi setiap tantangan. Percaya adalah keputusan untuk tetap berharap meskipun belum melihat jalan keluar. Maka akhirnya dia berkata, "Aku percaya Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Itulah iman yang sejati. Kita percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Yang keempat, kuasa Yesus menghidupkan yang sudah mati. Jadi Yesus itu berkuasa, yang sudah mati pun akan dapat dihidupkan. Itu dalam ayat 38 sampai 44. Lazarus telah mati 4 hari. Secara tradisi, secara manusia, 4 hari itu sudah busuk, sudah bau, sudah jadi bangkai dan tidak mungkin bisa dihidupkan. Lazarus sudah berada di kubur 4 hari 4 malam. Waktu itu Yesus datang dan Yesus mengatakan bahwa keyakinan roh orang mati itu sudah pergi meninggalkan tubuh setelah hari ketiga. Tapi justru di titik kemustahilan, di titik yang terakhir, itulah Yesus berseru, "Lazarus, keluarlah." Dan Lazarus hidup kembali. Ini adalah pernyataan besar bahwa kuasa Yesus tidak terbatas. Kuasa Yesus itu luar biasa, bahkan yang sudah mati membusuk sekalipun bisa dibangkitkan oleh kuasa Allah. Mungkin ada bagian dari hidup kita yang sudah mati, hubungan kita yang rusak, semangat kita yang sudah padam, atau harapan yang terkubur, pelayanan yang mandek berhenti, dan doa-doa yang terasa tidak dijawab. Namun kita harus ingat, Yesus tidak hanya sanggup menyembuhkan yang sakit, tetapi juga membangkitkan yang sudah mati. Dia adalah kebangkitan dan hidup, baik untuk saat ini maupun untuk hidup yang kekal. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Mungkin ada di antara kita, keluarga GPDI El Shaddai, yang rohaninya sedang mandek mati. Tetapi Yesus datang, dia sanggup untuk membangkitkan kembali iman kita yang sudah mati, kepercayaan kita, keraguan kita. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan sanggup memberikan pertolongan yang luar biasa. Pakai iman kita dengan segenap hati kita. Jangan bimbang, tetapi iman yang tangguh
yaitu kita pakai dalam menghadapi setiap tantangan. Dan saya yakin kita pasti akan menjadi orang yang menang. Bersyukur kepada Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita semuanya. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 08 1327420088. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur buat firman-Mu hari ini. Benar, Engkau adalah kebangkitan dan hidup, Tuhan. Seringkali iman kita itu mati. Seringkali kami hanya percaya apa yang kita lihat. Tetapi firman-Mu mengajar kepada kami, apapun yang belum kami lihat, Engkau akan menyatakan semua itu dalam kehidupan kita. Tambahi iman kita semuanya. Biarlah kami boleh memiliki iman yang tangguh untuk percaya, untuk berharap, untuk mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendoakan Ibu Gembala kami Susan Malino. Tuhan pakai beliau makin hari makin heran. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Nyatakan Tuhan berbicara kepada kami, keluarga besar GBDI El Shaddai. Apa yang Engkau ingin bicarakan lewat Ibu Gembala kami, tidak ada satupun yang dirahasiakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh dibentuk menjadi anak-anak-Mu yang tangguh, yang senantiasa setia, sungguh-sungguh beriman kepadamu untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan, berkati multimedia yang dengan setia melayani kami, balas mereka dengan lipat kali ganda. Berkati masa muda mereka, masa depan mereka, Engkau yang mengatur, menyediakan yang terbaik. Terima kasih. Segala hormat, syukur kami naikkan hanya kepadamu. Terima kasih untuk janji firman-Mu, bahwa Engkau akan mencurahkan roh-Mu ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Haleluya. Terpuji namamu. Terima kasih. Amin.